Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Sirah An-Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini, sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, merupakan khairul ulum, termasuk di antara ilmu yang terbaik untuk dipelajari. Karena kita akan mengenal tentang Nabi kita, mengenal tentang Rasul kita. Demikian pula lewat Sirah Nabawiyah ini kita bisa mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab daripada turunnya Al-Quranul Karim. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu rada'uhu sallallahu alaihi wasallam, penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum juga telah kita sebutkan awwalu man arda'atuhu minal maradi ba'da ummi sallallahu alaihi wasallam Suwaibatu maulatu Abi Lahab. Orang yang pertama kali yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya, yaitu ada beberapa wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang kedua setelah Bunda Aminah adalah Suwaibah. Suwaibah dia merupakan mantan budak daripada Abu Lahab. Kemudian dibebaskan oleh Abu Lahab dan menjadi pembantunya Abdullah. Makanya Suwaibah ini disebut dengan Maulah Abu Lahab. Dikatakan Maulah adalah mantan pembebasan budak. Ya, kalau dikatakan Maulah Abu Lahab, berarti orang tersebut orang yang telah dibebaskan oleh Abu Lahab. Seperti misalnya Bilal bin Rabah, beliau disebut dengan Maulah Abi Bakar. Artinya Bilal bin Rabah tersebut adalah seorang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan seterusnya. Ya, dan banyak sahabat-sahabat Nabi SAW menjadi maulah bagi sahabat yang lainnya. Ya. Suwaibah dia menjadi wanita yang kedua yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min adatil arabi an yabhasu li abnaihim an maradi' fil badiyah. Kemudian orang yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah ini adalah seorang wanita al-badiyah, seorang wanita pedalaman. Di antara kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, wanita-wanita yang tinggal di pedalaman, mereka mendatangi kota-kota tertentu untuk menyusui bayi-bayi yang ada di kota tertentu. Tentunya lewat penyusuan ini mereka akan mendapatkan upah. Dengan ada kontrakan kerja, kontrakan penyusuan selama 2 tahun atau lebih sesuai dengan kesepakatan.
ada sebuah daerah atau wilayah terpencil yang dinamakan perkampungan Bani Sa'ad. Dari sinilah asal muasal Halimatus Sa'diyah. Ia bersama para wanita yang lainnya dan juga bersama suaminya Halimatus Sa'diyah ini, mereka berangkat ke kota Makkah. Karena kota Makkah pada saat itu sedang mengalami kekeringan. Mereka berangkat menuju ke sana untuk mencari bayi. Litaqwa ajsaduhum wa yutqinu al-arabiyyah. Orang-orang Arab khususnya di Makkah yang menjadi tujuan orang-orang Bani Sa'ad ini, mereka akan menyerahkan anak-anak mereka pada orang-orang ahlu badiyah, yaitu orang-orang pedesaan. Sebab tinggal di badiyah ini akan menjadikan anak-anak itu tumbuh dalam kondisi sehat dan kuat tubuhnya, serta bahasa mereka fasih. Dan ini telah diketahui bahwasanya di pedalaman biasanya udaranya lebih bersih dan bahasanya asliyah, lebih asli. Jadi dengan udara bersih tersebut, anak-anak akan tumbuh dengan kuat karena udara yang bersih, dan anak itu akan tumbuh kembang dalam keadaan sehat. Dan di sana juga anak-anak akan mempelajari bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang asli. Kondisinya seperti inilah dimanfaatkan oleh orang-orang ahlu badiyah, orang-orang kampung, ya, yaitu perkampungan Bani Sa'ad ini. Sehingga mereka pun mencari kota-kota besar yang mengalami kemarau yang sangat panjang, udara yang tidak jernih lagi. Salah satu di antara kota tersebut adalah kota Makkah. Akhirnya berbondong-bondong ibu-ibu ini, niswatu min Bani Sa'ad, ya, para wanita dari Bani Sa'ad, mereka menuju ke kota Makkah. Wa ma'aha zawjuha wa ibnuha ar-radi. Dan bersama Halimatus Sa'diyah ini adalah Harith. Harith adalah suaminya. Dan juga seorang bayi yang disusui oleh Halimah juga. Ya, Halimah juga membawa bayi lain yang dia susui. Ya. Mereka berjalan menuju ke kota Makkah untuk mencari bayi. Wa ma'aha naqatun la tahlib wa ibnuha la yanamu minal ju'. Dan bersama Halimah ini, ya, mereka mengendarai naqah. Naqah itu artinya onta betina. Dan onta betina ini tidak mengeluarkan laban, tidak mengeluarkan susu. Sementara bayi yang mereka susui senantiasa menangis karena kelaparan. Demikian pula di waktu malam mereka tidak bisa tidur karena kelaparan, juga karena kehausan. Nah, sesampai rombongan ini di kota Makkah, mereka pun mulai berpencar untuk mencari bayi. Semua para wanita yang mencari bayi, mereka mendapatkan, masing-masing mereka mendapatkan bayi, terkecuali Halimatus Sa'diyah ini. Sebab Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan bayi karena ia telat masuk kota Makkah. Dikarenakan mereka mengendarai onta yang dhaif, onta yang lemah, onta yang kecil dan kurus.
Inilah yang menjadikan Halimatus Sa'diyah bersama suaminya telah masuk kota Makkah. Sehingga dia keliling kota Makkah untuk mencari bayi. Tidak ada satupun bayi yang mereka temukan. Kecuali seorang bayi yang dari tadi tidak ada satupun ibu-ibu yang mau menerimanya. Yaitu Muhammad SAW. Karena bayi ini kan yatim. Mereka pikir kalau mereka merawat bayi ini, menyusui bayi ini, siapa yang akan mengupah mereka? Sedangkan bayi ini yatim, miskin, tidak punya apa-apa. Akhirnya mereka ragu dan mereka meninggalkan bayi tersebut. Nah, Halimatus Sa'diyah ketika mencari bayi, tidak ada satu bayi pun mereka dapatkan. Nah, akhirnya Halimatus Sa'diyah bersama suaminya, mereka putuskan untuk mengambil bayi tersebut. Walaupun tanpa upah. Wa sya'arat Halimatu mundzul lahadha al-ula bi barakatin. Ketika Halimatus Sa'diyah menerima atau mengambil bayi tersebut, maka Halimatus Sa'diyah pun merasakan keberkahan pada bayi ini. Sehingga membuat Halimatus Sa'diyah takjub dengan bayi tersebut. Yang pertama, ASI Halimatus Sa'diyah tiba-tiba banyak dan mengimbang. Padahal sebelumnya ASI Halimatus Sa'diyah kering. Ya, dia tidak bisa menyusui bayi yang ia bawa. Namun ketika ia menggendong Muhammad, maka tiba-tiba ASInya banyak. Dan Halimatus Sa'diyah pun merasa takjub. Bahwasanya ini merupakan bayi yang penuh keberkahan. Nah, kemudian suaminya Halimatus Sa'diyah ketika ia pergi ke ontanya, hendak mengambil ontanya, ya, Al-Harith, suaminya Halimah pun dia merasa kaget. Ia mendapati ontanya penuh dengan puting susu daripada onta itu tiba-tiba mengimbang. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa. Ini membuat Al-Harith tersebut takjub. Lalu ia membawa onta itu ke Halimatus Sa'diyah. Kemudian ia mengatakan, "Ta'lami wallahi ya Halimah, laqad akhadti nasmatan mubarakatin." Ketahuilah demi Allah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil seorang bayi yang penuh keberkahan. Qalat, maka Halimah berkata, "Wallahi inni la arju dzalika." Demi Allah saya berharap demikian. Lalu Harith tadi pun ia memerah susu naqah onta, kemudian meminumnya dan dikasih minum kepada Halimah. Akhirnya mereka bisa tidur pulas. Kemudian keesokan harinya mereka pun berangkat. Mereka kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Halimah ini dia telah mengikat kontrak dengan Aminah saat ia mengambil bayi, yaitu cuma 2 tahun saja. Ia hanya menyusui Muhammad selama 2 tahun saja. Setelah itu Muhammad harus dikembalikan kepada orang tuanya. Ya, jadi penyusuan ini sesuai dengan kesepakatan. Nah, ketika Halimah berangkat kembali, teman-temannya tadi sudah duluan berangkat. Sudah kejauhan. Namun demikian, Halimatus Sa'diyah berhasil mengejar rombongannya dan ontanya lari dengan kencang. Dan di sini juga nampak keberkahan Nabi Muhammad SAW. Padahal onta ini kecil, kurus, lemas. Namun dengan keberkahan Nabi SAW, onta itu pun lari dengan kencangnya hingga sampai pada tujuan. Ya. Sampai-sampai rombongan para wanita tadi mereka ketinggalan rombongan, akhirnya ya mereka ketinggalan rombongan. Di balik televisi. Coba cabut. Mereka ditinggalkan oleh Halimah. Sesampai Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, di sana pun Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan yang lain.
yaitu tanaman dan perkebunan Halimah serta hewan ternak yang dipelihara oleh Halimah menjadi banyak dan berkembang, sedangkan persawahannya banyak yang tumbuh subur. Ini keberkahan yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Sehingga orang-orang mengatakan, yasrahu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dzu'aib. Hendaklah kalian membawa hewan-hewan ternak kalian di mana hewan ternaknya Abu Dzu'aib itu digembalakan. Di mana hewan putri Abi Dzu'aib itu digembalakan, yaitu hewannya Halimatus Sa'diyah maksudnya. Ya, tetangga-tetangga Halimatus Sa'diyah ini merasa iri melihat hewan ternaknya Halimatus Sa'diyah gemuk-gemuk. Ya. Maka Halimatus Sa'diyah berkata bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan serta nikmatnya selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup bersama Halimah selama 2 tahun. Ya. Wa kana yashubbu syababan la yashubbuhul gilman. Nabi Muhammad tumbuh namun dia tidak seperti anak-anak yang lain. Dia tidak nampak kekanakan. Lalu kemudian di umur 2 tahun itu kami mengembalikan Muhammad kepada kedua orang tuanya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ya. Kalau orang-orang dulu mereka tepati janji. Kalau mereka sudah janji itu wajib mereka tepati. Mereka sangat aib bagi mereka kalau mereka mengingkari janji. Kalau orang zaman sekarang, ya bayi diserahkan kepada orang, ya entah dia itu siapa di perkampungan mana, pokoknya 2 tahun lagi kembalikan. Ya, mana mungkin ya untuk orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang-orang sangat jujur dan mereka memegang amanah mereka. Halimatus Sa'diyah ini ketika mengembalikan Nabi Muhammad kepada orang tuanya, Halimah ini dia sangat berharap agar Muhammad tetap tinggal bersama Halimah. Karena keberkahan yang ada pada Muhammad ini. Bahkan Halimah ini mengatakan, ya tidak apa-apa Muhammad tinggal bersama kami walaupun tidak dibayar. Ya, akhirnya karena melihat kecintaan Halimah terhadap Muhammad ini, maka Aminah pun merelakan Muhammad agar tinggal lagi bersama Halimah. Hadisatu syaqqis sadar. Lalu Muhammad pun kembali tinggal bersama Halimah. Dan pada tahun yang ketiga inilah terjadi pembelahan dada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermain bersama anak-anak yang lain, ia pun didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril bersama seorang malaikat lagi. Disebutkan 2 orang malaikat ini mengenakan pakaian putih. Lalu 2 orang malaikat ini memegang Nabi Muhammad SAW. Disebutkan hal hadza huwa, apakah ini anak yang dimaksudkan itu? Lalu seorang malaikat yang lain lagi mengatakan, "Naam, ha huwa." Iya benar. Inilah anak yang dimaksudkan itu. Lalu kemudian seorang malaikat, ya malaikat Jibril, ia mengeluarkan pisau dan menusukkan ke dada Nabi Muhammad, kemudian dibelahnya. Dan diambillah bagian segumpal daging yang ada di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fastakhraja al-qalba. Sebagian daging dikeluarkan itu adalah hati.
Lalu di dalam hati itu dikeluarkan gumpalan-gumpalan darah yang kotor. Sehingga dikatakan hadza haddus syaitani minki. Ya hadza haddus syaitan minka. Ini adalah bagian-bagian syaitan. Kemudian dikeluarkanlah ya kotoran-kotoran syaitan tersebut. Sehingga hati itu dimasukkan ke dalam bejana kecil dan dicuci dengan menggunakan air Zam-Zam. Ya. Adapun anak-anak tadi, mereka menyaksikan, mereka melihat peristiwa itu. Lalu anak-anak tadi mereka lari berhamburan dan melaporkan kepada orang tua mereka. Seraya mengatakan, Inna Muhammad qad qutil. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Lalu Halimatus Sa'diyah mendengar kabar tersebut, dia segera menuju ke tempat permainan anak-anak tadi. Dan dilihatnya Nabi Muhammad duduk di atas batu dan kesimbah darah di sekitar itu, sedangkan mukanya Muhammad pucat. Lalu diperiksalah dadanya Nabi Muhammad, ternyata ada bekas jahitan. Ya, ada bekas jahitan. Dan ini kejadian yang waqi', yang nyata, bukan bohong-bohongan. Ya, Halimatus Sa'diyah melihat bekas jahitan tersebut di dadanya. Sedangkan anak-anak tadi melihat ada orang dewasa yang menusukkan pisau di dada Muhammad kemudian membelahnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyengaja mempersiapkan Muhammad ini untuk menjadi seorang nabi nantinya. Sebab dengan membersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan Muhammad menjadi orang yang akan siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam atau saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau selama 10 tahun dan saya menyaksikan di dada Nabi Muhammad itu ada bekas jahitan. Ya, ada bekas jahitan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pembedahan dada itu adalah suatu kebenaran. Dan tujuan Allah membedah dada Muhammad untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersih hatinya. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling suci batinnya. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hatinya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana min hikmatillahi ta'ala an tadhhara al-barakah li Halimah. Dan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan Nabi Muhammad itu berada di sisi Halimah karena kasih sayang Halimah terhadap Muhammad. Sebab tidak diragukan lagi bahwasanya sikap kasih sayang, sikap kepedulian dan perhatian terhadap anak itu akan memberikan efek positif kepada anak itu. Sehingga apa? Sehingga Muhammad pun menjadi orang yang benar-benar berpengaruh. Menjadikan Nabi Muhammad SAW tumbuh kembangnya itu ya sangat baik. Dan ketika besarnya dia menjadi seorang yang berpengaruh di kalangan Arab, bahkan di seluruh penjuru dunia. Ini karena efek pendidikan yang dilakukan oleh Halimatu Sa'diyah. Ya. Wala raiba anal muamalah al-hasanah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya muamalah hasanah, muamalah interaksi yang baik di waktu kecil laha asarun, ada bekas kabirun fi takwini syakhsiyah, ketika ia besar nanti dan akan membentuk kepribadian dia ketika dia dewasa nanti, sehingga dia akan menjadi orang yang berpengaruh. Yep. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya, wafatu ummihi, wafat ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita. Aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.